menerangkan Al-Arba'in pada halaman ke-7, pembahasan tentang huruf, di mana materi kalimat huruf ada berapa materi huruf? 5. Materi kalimat huruf ada 5. Yang pertama adalah kalimat dan tanda-tandanya. Jadi nanti kalau ada kalimat huruf, kamu tunjuk itu kalimat apa, tanda-tandanya apa. Semisal ada lafaz bismillahi ba, kalimah ba adalah huruf jar. Lalu kamu tunjuk tanda-tandanya apa. Di sini ini kata-katanya bukan tanda-tanda tapi sebab. Ba kalimah huruf jar. Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Semua kalimat huruf hukumnya mabni. Artinya mabni adalah tidak bisa berubah. Kemudian mabninya kalimat huruf sudah diterangkan pada halaman ke-5 bahwa mabninya kalimat huruf ada. Sebutkan. Yang sukun contohkan. Fathah. Kasroh. Dhammah. Ini adalah macam-macam kemabniannya kalimat huruf. Semua kalimat huruf yang telah diterangkan pada halaman ke-6, yang jumlah hurufnya ada 5. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang ke-4, ada yang ke-5. Semuanya itu tidak ada yang mempunyai ta'alluq kecuali huruf jar. Ini adalah untuk pelatihan. Yang asli selain huruf jar juga ada. Ini untuk melatih santri biar cepat. Jadi semua kalimat huruf yang macam-macamnya di Arba'in itu ada berapa macam-macam kalimat huruf? 15. Sebutkan. Yang jumlahnya ada 16 itu, yang mempunyai ta'alluq cuma huruf jar. Di sini saya akan menerangkan tentang ta'alluq pada halaman 7 di kitab Al-Arba'in fi Nahwi was Sarfi wal Lughah. Ta'alluq itu artinya hubungan. Ta'alluq itu artinya hubungan. Di saat ada orang bilang gini, bi Zaidin, dengan Zaid, tentu dia tanya, bi Zaidin artinya bi Zaidin, maksudnya itu bi Zaidin gimana? Setelah adanya lafaz marartu bi Zaidin, baru paham, oh makna daripada bi Zaidin itu adalah marartu bi Zaidin. Dengan Zaid, maksudnya dengan Zaid itu bagaimana? Maksudnya saya lewatan bertemu dengan Zaid. Ini namanya ta'alluq, ada hubungan. Enggak mungkin ada lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, cukup dengan menyebut nama Allah itu. Asal usulnya itu apa? Di situ ada lafaz abtadi'u yang terbuang. Abtadi'u yang terbuang. Yang tadinya adalah abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai. Namanya ta'alluq. Jadi semua kalimat huruf jar itu punya ta'alluq. Ada beberapa huruf jar yang enggak punya ta'alluq seperti huruf zaidah dan lain sebagainya ada. Cuma di sini dalam rangka mempermudah kamu untuk memahami, memahami usul fikih, kami terangkan ala sekilas saja. Yang asli juga ada beberapa huruf jar yang statusnya tidak butuh ta'alluq, seperti huruf zaidah enggak butuh ta'alluq. Cita bila jadin. Kok cita bila jadin? Adalah apa itu? Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi, wa kafa mencukupi billahi Allah. Ba-nya ini ba zaidah, tidak mempunyai ta'alluq. Jadi
ta'aluk itu adalah hubungan. Yang mempunyai ta'aluk itu adalah dzaraf dan jar majrur. Apa ta'aluk terbagi menjadi apa host? Ta'aluk itu ada kalanya lafadznya khusus. Artinya lafadznya itu jatuh sebelumnya. Khusus. Mungkin berbentuk fi'il, mungkin berbentuk syibh fi'il. Yang pasti ta'aluk itu berbentuk amil. Yang jatuh sebelumnya. Itu kalau lafadznya sama semua, namanya am. Ta'aluknya pada lafadz istaqara atau kainun, terus namanya am. Tapi kalau lafadznya khusus pada lafadz sebelumnya, namanya ta'aluk khas. Baik, ta'aluknya itu ada wujud atau ta'aluknya dibuang. Seperti contoh bismillahi, itu tidaknya ada ta'aluknya, yaitu pada lafadz abtadi'u yang terbuang. Jadi mana ta'aluk ini adalah hubungan pada hubungannya dzaraf atau jar majrur dengan amil sebelumnya. Jadi semisal aku membuat contoh jalastu alal kursi. Pada lafaz jalastu alal kursi ini ada jar majrur, tentu huruf jarnya punya ta'aluk. Ta'aluknya pada lafaz sebelumnya. Bila mana lafaznya itu berupa istaqara atau kainun, maka namanya ta'aluk am. Kalau tidak, berarti ta'aluk khas. Cuma ciri-cirinya bila mana ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi khobar hal na'at silah, maka ta'aluknya adalah ta'aluk am. Berarti istaqara atau kainun ada jar majrur, semisal ya fidari. Zaitun jahit fidari di dalam rumah. Zaitun fidari ini jar majrur. Fidari ini diterkib menjadi khobarnya mubtada. Zaitun utawi zait fidari iku ing dalam omah. Ini fidari ini mempunyai ta'aluknya tidak pada lafaz zait. Karena zait berbentuk amil. Ta'aluknya pada lafaz istaqara atau kainun yang tersimpan. Ta'aluknya pada lafaz istaqara atau kainun yang tidak ada di sini. Makanya fidari ini ta'aluknya pada ta'aluk am, yaitu pada istaqara atau kain. Apa ta'aluk? Punya siapa? Ta'aluk ada. Bukan. Apa bos? Apa am? Ta'aluk dari mana? Contohkan. Ini adalah lafaz jalastu alal kursi. Alal kursi ini tidak diterkib menjadi khobar, tidak diterkib menjadi hal, tidak diterkib menjadi na'at, tidak diterkib menjadi silah. Maka ta'aluknya pada lafaz sebelumnya yang berupa amil. Jalastu ini adalah amil. Amilnya berupa fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Ada fi'il. Sebutkan. Apa madhi? Apa mudhari? Apa amal? Sifat fi'il ada? Sifat fi'il ada? Di beberapa kitab fi'il ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Pengen memahami sifat fi'il 8 ngenteni mondok 4 tahun ya. Langsung jeng 40 dino ngerti. Sifat fi'il ada 8. Sifat fi'il ada 8. Jadi ada lafaz jalastu alal kursi. Ini alal kursi ada jar majrur. Tidak diterkib menjadi khobar, tidak diterkib menjadi hal, tidak diterkib menjadi na'at, tidak diterkib menjadi silah. Maka alal kursi ini ta'aluk pada lafaz sebelumnya, yaitu berupa amil. Amilnya berupa fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, yaitu lafaz jalastu. Maka alal kursi ala ta'aluk pada lafaz jalastu. Jalastu kalimah. Jalastu itu adalah fi'il madhi. Sebab kamu
ngerti kalau jelas itu fi'il mandi sebab atau tatanis sakinah itu yang asli dari hasil diktatornya seorang kiai. Ilmu itu diktator. Ilmu itu diktator. Makanya apabila Anda belajar ilmu kemudian di majelis ilmu panjenengan senangannya tidak mengikuti program guru, maka sulit kamu mendapatkan ilmu. Rasulullah mengatakan sholat 4 rakaat nggak boleh itu sampai kuting, nggak boleh apa kesel 4 rakaat. Barang kerja 4 rakaat, tak ada 4 rakaat weh. Sing 4 rakaat subuh kan beristirahat, bangun tidur. Justru rekoso datang tidur sholat 2 rakaat gitu. Jelas tu alal kursi, jelas tu kalimah. Madi serat. Mabni apa murad? Serat. Mabni apa? Sukun. Ini mabninya mabni sukun. Kamu nggak boleh ngomong mabni doma. Yang mabni doma ini adalah isim domir. Kalau isim domirnya memang mabni doma, tapi kalau fi'il madinya mabni sukun. Kenapa jelas itu ini mabninya mabni sukun? Karena bertemu dengan domir rofa mutaharek. Domir rofa mutahareknya berupa tu ini ada domir. Ada domir. Isim domir ada. Kira-kira jelas tutu itu baris apa tatil? Kenapa dikatakan baris? Kelihatan. Baris di sini bukan siap lihat. Bukan. Baris di sini artinya itu kelihatan. Tuh itu kan kelihatan. Tuh itu kelihatan. Makanya tuh ini namanya isim domir baris. Domir baris tuh itu mutasil apa munfasil? Itu bersambung dengan lafaz sebelumnya, lafaznya berupa fi'il, kemudian menjadi tu, menjadi jelas tu, makanya namanya mutasil. Mutasil, domir mutasil punya berapa mahal? Sebutkan. Ada yang mahal rofa, ada yang mahal nasab, ada yang mahal jer. Kira-kira jelas tu ini mahal rofa apa nasab apa jer? Mahal rofa, ini mahal rofa, yaitu tu ini dibaca rofa. Makanya namanya domir rafa mutahar. Domir rafa itu artinya isim domir, yang mahalnya adalah mahal rafa, mutahar itu artinya diharokati. Ada berapa domir rafa mutahar? Ada berapa domir rafa mutahar? Sebutkan. Ala kursi ala kalimah. Kursi ala hukumnya mudah mabni. Apa mabni? Mabninya kalimah mudah baca. Sebutkan. Yang sebutkan. Faedahnya. Yang baca. Faedahnya. Yang kasroh. Faedahnya. Yang dorong. Faedahnya. Ala kursi ala mabni apa? Ala itu mabni sukun karena setelah lam ada alif namanya alif layyinah. Layyinah itu artinya alif bingkong. Alif bingkong itu alif yang bentuknya seperti bokong.
yaitu berbentuk jalastu, di mana jalastu ini adalah ta'aluknya dzaraf atau jar majrur. Di sini ada jar majrur. Jar itu artinya huruf J. Majrur artinya majrur itu artinya dijarkan. Makanya alal kursi ini mempunyai ta'aluk pada lafaz jalastu. Alal kursi kalimah. Saya sudah bahas tentang ta'aluk khas. Kemudian kita bahas tentang ta'aluk am. Ta'aluk am itu kembali pada istaqarra atau kainun, yaitu apabila ada dzaraf atau jar majrur diterjemah menjadi empat. Kemudian yang khobar contohkan ta'aluk pada lafaz yang khas contohkan ta'aluk pada lafaz. Yang akan contohkan ta'aluk pada lafaz. Yang sila contohkan ta'aluk pada lafaz. Ini ada lafaz Zaidun fidari. Zaidun utawi Zaid fidari iku ing dalem omah. Zaidun Zaid fidari di dalam rumah. Zaid menetap di dalam rumah. Ini ada jar majrur diterkib menjadi khobar. Zaidun Zaid. Kabarnya Zaid bagaimana? Kabarnya Zaid menetap di dalam rumah. Fidari ini ada ta'aluk namanya istaqarra atau kainun. Jadi kamu ngomong Zaidun fidari itu artinya kamu ngomong Zaidun istaqarra fidari atau Zaidun kainun fidari. Sehingga apabila ada lafaz Zaidun fidari ini mau tidak mau mempunyai ta'aluk. Ta'aluk atau kainun. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Tanwin baca tanwin kasar. Kalau kamu dapat ilmu dari saya seperti ini, toh jangan melakukan bid'ah dolalah. Jangan melakukan bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dolalatin. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau kamu pengen cerdas, kalau guru ngomong menit tanwin adalah harokat yang double, ya udah harokat yang double, nggak boleh kamu ngomong gini. Tanwin adalah harokat dua. Cuma fathah kasroh. Malah nasi gini. Tanwin cuma tanwin fathah tanwin kasroh. Orang segini. Kematian fathah kasroh. Itu namanya bid'ah. Jangan dirubah. Ini tradisinya orang Demak. Udah ikut aja. Sebutkan. Contohkan Zaidun fidari Zaidun kalimah. Sabda. Ada tanwinnya, ada musnad ilaihnya. Pada lafaz Zaidun ini musnad ilaihnya berubah. Ada berapa musnad ilaih? Ada berapa musnad ilaih? Sebutkan.
kenal. Kamu toh yang penting itu hafal. Yang menjadikan beda antara Ustadz Abdul Somad sama mereka-mereka yang ngasih itu gara-gara Ustadz Abdul Somad hafalannya banyak, jadi kelihatan pintar. Somamanya Ustadz Abdul Somad tidur ya kita kelihatan bodoh juga. Malah buka larang ngerasa jawab. Makanya orang itu kelihatan alim gara-gara banyak hafalan. Makanya ini saya ngaji apa itu arba'in sampai tanggal 2 Juni. Tolong untuk santri-santri baru itu kan tidak ada rekamannya, langsung dieksekusi sendiri. Nanti yang bimbing itu ya apa itu santri-santri yang sudah pernah ngaji sama saya 40 hari. Jadi setelah santri ngaji sama saya 40 hari, nanti kalau ada santri baru langsung dieksekusi kelompok-kelompok gitu. Nanti kita berikan tulis seperti ini yang buahnya gitu. Kelompok-kelompok sendiri semuanya pakai live semua, pakai live streaming, pakai wifi pondok, pakai HP masing-masing. Insya Allah tak jamin cepat jebol dari mana. Jadi semuanya ngajar. Nanti rencana setelah tanggal 20 itu saya ngaji Qawaidul Fiqhiyah, sama ngaji usul fikih, sama ngaji Hasyiah Al-Bajuri. Nanti santri-santri rencana saya alat masail. Nanti saya baca masail cuma saja rencana saya ingin kirimkan santri. Ada mau berok wiridnya. Insya orang insya berangkat bisa kan nanti. Ada baca masail di Madura langsung kirimkan. Kirimkan apa itu Fahri sama Kasari. Di sana Makassar dan saya atau biar cepat gitu mau jangan pakai lama ya. Jangan pakai lama yang cepat gitu. Zaitun fitari dari kalimat sebab abi apa murah sebab abi apa kalau pada lafaz faedahnya dorfiyah. Fi itu faedahnya dorfiyah. Kalau pada lafaz tidak fi mana adari kalimat sebab sebab bagaimana rubahnya erobnya sebab alamannya sebab marifatun agro sebab silot bina sudah medan. Ya, selesai sudah saya membahas tentang ta'alluq.